Hai, selamat datang di Rabu Buku. Setelah 4 minggu aku absen karena sakit dan suaraku hilang. Mari minggu ini kita bahas kembali sebuah novel. Sometimes you gotta step back from the world and get lost in a book. Kali ini novel yang aku mau bawa itu novel dari luar negeri yang cukup populer. A Confession of a Shopaholic, karya Sophie Kinsella. Kalau kamu pernah belanja impulsif atau punya wishlist yang lebih panjang daripada to-do list kamu, ini definitely your book. Kenapa aku bilang begitu? Simak deh. Novel ini tuh pertama kali diterbitkan pada tahun 2000. Tapi temanya nggak pernah basi. Bahkan menurutku ini tuh makin relevan di era check out yang cuma sekali klik. Ya enggak? Shopaholic ini bukan cuma sekedar cerita tentang belanja, tapi soal identitas juga. Cara kita mengelola stres dan cara kita menutupi kekhawatiran lewat belanja konsumtif. Cerita bersentral kepada Rebecca Bloomwood, atau biasanya selanjutnya sih di novel ini dipanggilnya Becky ya. Becky ini seorang jurnalis keuangan di London. Ironisnya, dia sendiri nggak bisa ngatur keuangannya. Nah, loh. Dari luar hidupnya terlihat keren, stylish, kerja di majalah, punya teman-teman yang gaul, bertemu dengan orang-orang yang sukses. Tapi who knows, ternyata di balik itu semua, tagihan kartu kreditnya itu menumpuk setiap bulan. Dan setiap kali Becky stres, solusinya yang dia tahu ya cuma satu. Belanja, dan belanja lagi. Check out, dan check out lagi. Ada nggak sih kalian pernah ngerasa kalian stres nih, dompet kering, ngelihat ATM juga nominal di rekening bikin pening gitu ya. Tapi ketika kamu belanja ya, entahlah belanja apa impulsif kamu di TikTok atau Shopee gitu kan, tiba-tiba ada muncul rasa seneng gitu. Becky ini digambarkan oleh Kinsella sebagai sosok yang lovable tapi flawed. Dia itu representatif dari kita yang kadang tahu nih apa yang kita lakuin tuh salah, tapi tetap dablek, tetap ngelakuinnya demi kesenangan pribadi. Yaitu tadi cara kita mengelola stres ternyata lewat belanja konsumtif. Di sini Sophie Kinsella berhasil membuat Rebecca itu karakternya hidup banget dengan narasi-narasinya yang kocak, terlihat jujur, kadang memalukan. Ya, makin real aja lah jadinya. Walau dikemas secara lucu, sebenarnya nih novel ini tuh ya tadi nyindir budaya konsumtif modern, di mana ada tekanan sosial kalau kita tuh harus selalu tampil keren, harus punya barang-barang baru yang up to date. Nggak gaul kalau belum punya Pro Max berapa nih sekarang, kita nggak tahu. Ya gitulah, pokoknya harus update gaya hidup. Dan seringkali sebenarnya itu cara untuk menutupi kekosongan aja sih dari emosional atau stres kita. Di sini Sophie Kinsella menulisnya dengan cerdas, dengan gaya humor sehingga pembaca itu nggak nyadar kalau sebenarnya kita lagi digurui semua sama si Kinsella ini. Misalnya waktu si Rebecca males ke bank, alasannya tuh absurd tapi relatable banget. Terus kayak mau nabung tapi gagal karena kita lihat sepatu ini lagi diskon nih ya kan, hitung-hitung investasi ya, nggak apa-apa lah, nanti aja lah nabungnya. Dan ya begitu lagi.
Jadi di balik semua kelucuan itu sebenarnya selain nyindir budaya konsumtif modern, juga ada sebuah refleksi soal bagaimana sebenarnya kapitalisme itu udah bikin kita jadi konsumen abadinya. Kenapa dibilang gaya penulisannya masih sangat relevan meski terakhir diterbitkan itu di tahun 2019, seri ke-10-nya? Karena Kinsella dikenal dengan gaya ciklit yang ringan dan witty, penuh dialog internal yang lucu. Kekuatannya ada di keseimbangan antara humor dan kritik sosial. Jadi Kinsella tuh gak cuma asal nulis ya, tapi dia juga mengobservasi dan dia gabungin deh semua itu. Ya itu tadi. Jadi meskipun udah 2 dekade lebih, ya masih relatable, terutama di sekarang era belanja online. Dulu mungkin Rebecca Bloomwood belanjanya di butik-butik di London. Sekarang versi kita tinggal buka handphone, check out deh di Shopee atau TikTok Shop. A Confession of Shopaholic bukan cuma cerita tentang cewek yang suka belanja, tapi balik lagi itu cerminan gaya hidup kita bahkan di era digitalisasi. Nah, fun fact-nya, Shopaholic ini mencapai 10 buku alias 10 series, dicetak terakhir itu 2019 dan sudah pernah diangkat menjadi film di tahun 2009. Oke lah, buat kalian yang mager baca bukunya, kalian bisa nonton filmnya. Tapi sih aku saranin kalian tetap baca bukunya sih, karena meski sudah diangkat ke film, biasanya tetap nggak semuanya tuh terrepresentatif dengan baik. Karena di film tuh bisa terlihat, karena menurut aku ya di filmnya ini tuh terlihat lebih glamor, lebih cepat, meski berusaha tetap membawa semangat dari novel itu sendiri, bahwa belanja itu sebenarnya bukan dosa, asal kamu sadar kenapa kamu melakukan belanja itu. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu? Kalau dulu aku pernah sih, sampai akhirnya aku bener-bener di satu titik kejedot banget. Terus aku mikir, for what I'm solving? Buat apa sih aku belanja ini? Perlu nggak sih aku belanja ini? Oke, lanjut ke buat kamu yang weekend ini mungkin butuh bacaan yang ringan tapi penuh sindiran manis tentang reality modern. Novel ini wajib masuk daftar kalian. Mungkin udah jarang ya dijual online, kalian bisa kok minjem di perpustakaan. Cerita Rebecca itu bukan cuma sekedar utang dan diskon, tapi kemudian pada akhirnya in the end, Kinsella mengajak kita mengajak kita untuk mencoba menyelesaikan semua apa yang udah terjadi, termasuk perjalanan untuk jujur ke diri sendiri. Karena kadang pengakuan yang berat itu bukan di depan kasir, bukan di depan orang lain, tapi di depan diri sendiri. Terima kasih yang udah nonton Rabu Buku kali ini. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar belanja impulsif apa yang paling absurd yang pernah kamu lakukan. Sampai jumpa di Rabu Buku selanjutnya. Dah, makasih.